Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan yang saling menasihati dalam kebaikan juga kesabaran. Sahabat, sejenak mari kita simak Sajadah El-Shifa, sajian dakwah El-Shifa. Selamat mengikuti. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirat arsadakumullah, sahabat El-Shifa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga langkah-langkah ibu-ibu di sini datang dari rumah menuju tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan selepas dari pengajian ini ibu-ibu semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang paling penting adalah termotivasi untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Insya Allah tema kita pada sore hari ini adalah Qawaidun Najah fi Hayati Du'a, yaitu di sini membahas tentang langkah-langkah yang harus ditempuh seorang mukmin yang mengaku sebagai dai atau da'iyah agar berhasil melalui rintangan-rintangan dakwah. Jadi artinya bahwa kalau kita ngaku sebagai seorang mukmin, pasti kehidupan kita itu ada tantangan dan rintangan. Jadi ibu-ibu, sahabat El-Shifa, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, selama kita masih hidup di muka bumi ini, pasti akan mendapatkan tantangan, pasti akan mendapatkan ujian, siapapun orang. Bahkan Rasul mengatakan bahwa ujian yang paling berat dirasakan adalah ujian yang diterima oleh para nabi. Jadi ujian yang paling berat para nabi, kemudian sertanya, kemudian nah kita nggak tahu kita diujian berapa. Yang pasti itu nabi adalah yang paling berat ujian, dan kita pun pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dalam bentuk dua hal. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, apa buktinya? Ada dalam sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa dia itu sudah beriman, padahal dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian
kesulitan, akan mendapatkan 5 perkara yang membuat dia itu galau, bisa membuat orang itu tidak nyaman. Maka kata Rasulullah, al-mu'min baina khamsa sadat. Seorang mukmin itu berada di antara 5 rintangan yang akan dilalui dalam kehidupannya. Itu pasti. Yang pertama adalah mukmin yang sibuk, seorang mukmin yang hasad kepada dirinya. Yang kedua, wa munafiq yubghiduhu, yaitu orang munafik yang dikatakan Rasulullah benci kepadanya. Kemudian wa kafir yuqatiluhu, yaitu orang kafir yang memeranginya. Yang keempat, wasyaitan yudilluhu, yaitu setan yang senantiasa akan menyesatkannya. Dan yang kelima adalah wanafs tunazi'u, yaitu hawa nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkan. Nah, 5 perkara ini pasti kita hadapi, baik oleh ibu-ibu yang hadir di sini, akhwat yang hadir di sini, maupun sahabat Al-Sifah dimanapun berada, pasti akan menghadapi ujian ini dalam kehidupan. Daripada orang-orang mukmin yang hasad pada dirinya, dari orang-orang munafik yang benci pada dirinya, dari orang-orang kafir yang akan membunuhnya, dari syaitan yang akan menyesatkannya, dan dari nafsu yang ada pada diri kita yang akan menyelewengkan diri kita agar bisa mengalahkan kita. Nah, insya Allah pada hari ini, bulan ini, kita akan bahas poin yang pertama. Jadi pembahasan kita ini 5 bulan baru kelar. Ya, 5 kali pertemuan, karena kan pertemuan kita sebulan sekali. Jadi materinya akan selesai 5 bulan. Mudah-mudahan umur kita diberikan umur yang panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Lama saya ada begini. Seorang mukmin senantiasa diamal 4 musuh. Mukmin yang benci padanya, munafik yang benci padanya, kafir yang memerangi, syaitan yang memfitnahnya. Intinya hampir sama. Nah, yang pertama adalah hasad. Orang mukmin yang hasad pada diri. Mungkin tidak kira-kira ada orang mukmin yang hasad pada diri orang lain. Jadi seorang mukmin A hasad pada seorang mukmin B, atau seorang mukminah A hasad kepada seorang mukminah B. Mungkin tidak? Mungkin? Bu, mungkin apa tidak, Bu? Kok sedikit sekali, ragu-ragunya lebih banyak? Mungkin tidak, Ibu? Mungkin. Kenapa? Tadi Rasulullah sudah memprediksikan kepada kita bahwa memang ada nanti orang mukmin atau mukminah yang hasad kepada seorang mukmin dan mukminah lainnya. Nah, seperti pertanyaan pada diri kita, apa itu hasad? Apa itu hasad? Ada yang bisa tahu? Silakan tunjuk tangan. Siapa di antara ibu-ibu, akhwat yang tahu apa itu hasad? Dengki. Ada lagi? Hah? Tidak senang. Dengki, tidak senang. Ada lagi? Iri. Jadi hasad itu dengki, iri, tidak senang. Iya, maksud saya adalah maksudnya apa? Apa? Terputusnya kenikmatan dari orang lain. Jadi putus kenikmatan orang lain. Ada lagi? Ada yang tahu? Ya. Sekarang kita ini gampang gunting ya. Ini hasad secara bahasa dikatakan ulama bahwa yang dimaksud dengan hasad adalah tamanna zawal ni'mah an sahibnya. Jadi orang yang hasad itulah orang yang berangan-angan agar
kita itu nggak boleh dia mendapatkan kenikmatan tersebut, harus hilang pada dirinya. Nah, itulah yang dikatakan dengan hasad. Tapi nanti kita akan bahas lagi perkataan ulama lain yang lebih dahsyat lagi, bukan sekedar berangan-angan. Jadi ternyata ada tahapan, ada tingkatan hasad itu sendiri. Ya, jadi ini secara umum, ketika kita punya keinginan, punya angan-angan ada satu kenikmatan yang dimiliki seseorang, lalu kemudian hilang dari dirinya, maka dia telah melakukan hasad. Jadi perlu kita perhatikan sahabat istighfar, ibu-ibu yang hadir di sini, bahwa berangan-angan saja itu sudah dikatakan hasad. Sawa'an kanat nikmati au dunia, baik itu berkaitan dengan masalah kenikmatan agama ataupun kenikmatan dunia. Misalkan ada seseorang diberikan kekayaan yang banyak dan berkah bagi keluarganya. Kita tahu latar belakang dia. Dulu tuh dia berkembang gara-gara saya, kan yang ngasih modal saya. Lalu kemudian timbul dia tuh orangnya gimana sih, nggak bersyukur, awas tuh. Nah, itu udah hasad. Ya. Ini salah satu orang yang hasad. Bayangkan Bu, sejak dini, sejak kecil, orang-orang Yahudi itu dididik sama orang tuanya untuk tidak suka kepada orang beriman. Dan salah satu latihannya adalah sejak kecil dilatih menggunakan senjata. Buat apa? Buat membunuh orang-orang mukmin yang berada di Gaza. Bahkan kalau hitungan matematika mereka, caranya cukup mengerikan. Bahasa, kalau kalian bertemu dengan 3 orang muslim, lalu kalian tembak salah satunya, sisanya berapa orang? 2 mukmin. Lalu kamu tembak 2-duanya lagi, habis apa masih ada? Habis. Itulah matematika mereka. Nah, ternyata hasad itu adalah penyakit umat terdahulu. Ini kata Allah tentang mereka. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Apakah ataukah mereka dengki kepada manusia yaitu Muhammad? Mereka ini kata tafsir ada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dengki, hasad, iri kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Jadi orang Yahudi itu hasad. Mereka tahu bahwa Nabi yang diutus terakhir itu adalah dari keturunan Ismail yang masih ada hubungan kerabat dengan mereka. Karena kan mereka orang tuanya sama, keturunannya sama. Siapa? Nabi Ibrahim. Yahudi itu dari keturunan Ishak. Rasulullah dari keturunan Ismail. Ishak dan Ismail ada adik kakak, lain ibu. Satu bapak, masih saudara, tapi hasad. Jadi mereka itu orang-orang yang menolak untuk mengakui bahwa Rasulullah adalah Nabi, maka mereka melakukan hasad. Jadi memang hasad itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan nanti kita akan bacakan perkataan ulama bahwa hasad sudah ada sebelum manusia dikirim ke muka bumi. Ya, sebelum Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi ini sudah ada hasad di langit sana. Nah, ini peringatan dari Rasulullah bahaya dari hasad. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kul hasanat kama ta'kul al-'abad au qala as-sa'. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dirimu dari perbuatan hasad, sebab perbuatan hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, atau beliau berkata memakan rumput.
melihat. Lalu kemudian ketika timbul di rasa kita di hati kita rasa benci, maka pada detik itu kita sudah hasad. Jadi kalau akhwat, ummahat di sini melihat seorang akhwat lainnya, ummahat lainnya kemudian timbul rasa benci pada orang tersebut, hasad. Atau lihat ustaz dan ikhwah yang lain menerima benci, itu adalah mulai hasad. Melihat saja sudah bisa menimbulkan hasad. Yang kedua di sini tadi, tentu setelah melihat, gak mungkin orang berangan-angan kalau belum melihat, ya kan? Contoh ibu-ibu yang sudah menikah, mau nikah sama suami, gimana kira-kira? Melihat dulu apa langsung berangan-angan? Angan-angan, aku siapa ibu suami ini? Gak pernah lihat makanya itu. Gak mungkin. Orang itu berangan-angan ketika dia sedang menyaksikan sesuatu. Nah, akhwat-akhwat tahfidz ketemu dengan ikhwan misalkan, melihat ada kalanya terbesit dalam angan-angan. Ikhwan itu subhanallah ya. Gua store, gua masalah. Itu. Jadi dilihat dulu ketika melihat lalu timbul kebencian, pasti langkah selanjutnya dia berangan-angan. Gimana caranya agar kenikmatan orang ini hilang? Atau bahkan ada yang lupa lagi, saya miliki. Hilang aja sudah hasad, apalagi memiliki, tadi yang merampok hak orang lain. Lalu kemudian apa? Tidak cukup berangan-angan, dia akan beraksi. Kan bikin aksi, minimal ketemu. Ya, pokoknya jelek deh, pokoknya orang kesat pokoknya jelek, ya. Hal gitu, ya. Akan ada aksi atau ada langkah-langkah selanjutnya. Nah ini dia. Kemudian, nah ini dia. Kata ulama, hasad adalah dosa yang pertama kali muncul dalam memaksiati Allah di langit. Jadi hasad itu sudah terjadi di langit, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Ya. Kenapa iblis hasad kepada Adam? Ada yang tahu? Hah? Kenapa iblis hasad sama Adam? Hah? Ada firman, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sejak saya kan jadi tak ngerti apa. Khalaqtani min nar wa khalaqtana. Jadi dia ngaku, enggak kuat kan diciptakan dari api. Api itu lebih dasar dibandingkan tanah. Ya kan? Tanah itu bisa jadi pot, kenapa? Yang bekas ya api. Jadi merasa dirinya lebih hebat, sombong, dan ternyata memang di antara sebab-sebab orang itu hasad karena sifat sombong yang ada pada diri. Jadi hasad itu sudah ada sejak zaman bahula, zaman dahulu, sejak zaman ketika belum diutus manusia dikirim ke muka. Lalu kemudian dan hasad juga merupakan dosa yang pertama kali muncul dalam maksiati Allah di bumi, yaitu ketika hasadnya anak Adam kepada saudaranya ketika membunuhnya. Siapa di sini? Habil dan yang ngebunuh siapa? Qabil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Karena hasad. Apa faktor hasad? Korbannya diterima ini. Ada dua versi. Versi pertama mengatakan hasad karena apa? Gua yang Betawi. Saya, kata Qabil, udah kasih sesembahan, masih memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak diterima, yang diterima malah Habil, malah hasad. Tapi dia mengatakan juga hasadnya karena apa? Di zaman dahulu, di zaman Nabi Adam itu, setiap melahirkan Hawa itu anaknya kembar. Anaknya kembar, ada laki-laki dan perempuan. Lahirlah Habil dengan saudara kembarnya perempuan. Lahirlah Qabil dengan saudara perempuan. Tradisi kemudian adalah lalu dinikahkanlah antara mereka, tapi nikahnya Islam. Maksudnya begini, Habil nikah dengan saudara kembar dari Qabil. Qabil nikah dengan saudara kembar dari Habil. Qabil kagak mau. Loh enak banget lah, kembar saya cantik, pesona elek. Kagak mau aku katanya. Ada yang bilang begitu.
mau. Oh, saya pengen sama adik saya kalau nikah gitu. Ada yang mengatakan. Ala kulli hal itulah pertama kali hasad. Ya. Jadi maksiat pertama kali yang terjadi di muka bumi itu bukan membunuh, bukan pembunuhan, bukan Qabil membunuh Habil, bukan. Tapi maksiat yang pertama kali kan karena hasad. Bahkan dunia mengatakan bahwa hasad penyakit jiwa. Jadi kalau ada di sini akhwat, ummahat, tabain sifat yang punya penyakit hasad, saya sarankan ke RSJ. Ya. Jadi kalau ada di antara kita punya penyakit ini, cepat-cepat berangkat ke RSJ, rumah sakit jiwa, karena hasad itu kategorinya adalah penyakit jiwa. Dan ia adalah penyakit yang menguasai, tidak ada yang selamat darinya kecuali hanya segelintir orang. Karenanya dikatakan tidak ada jasad yang selamat dari hasad, akan tetapi orang yang tercela menampakkannya dan orang yang mulia menyembunyikannya. Tergantung sekarang diri kita. Kita mau jadi orang mulia atau jadi orang tercela? Pasti mengharapkan menjadi orang yang mulia. Maka kalau ada timbul di hati kita rasa hasad dengan saudara kita, mau ikhwan ataupun akhwat, tolong disembunyikan. Kita simpan, kalau perlu kita doakan, ya Allah, semoga keberkahan hartanya lebih besar lagi, ya Allah. Kan kalau dia punya mobil, dia bisa minjem. Didoa. Ini nggak beda jauh. Nah, sekarang sebab-sebab kenapa orang bahas? Kenapa seorang mukmin hasad pada saudara yang lain? Karena ini faktor pertama, kebencian terhadap orang yang lain. Jadi membenci, faktor pertama itu karena dengki. Dia merasa sakit hati dengan keutamaan yang diperoleh orang lain dari silah hasadnya ini. Jadi ketika menyaksikan seorang memiliki keutamaan, ya, lalu dia langsung benci. Enak banget dia tuh dapat kayak begitu. Hasad. Yang kedua, hanya ayat tadi ya. Ada ayatnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil Tuhan di tengah. Orang-orang yang berada di kalangan, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Artinya orang non muslim itu sering memberikan bahaya bagi kita. Jangankan orang mukmin, orang mukmin aja kadang-kadang juga memberikan bahaya pada diri kita. Yang kedua, orang yang ia dengki mempunyai keutamaan dan kelebihan yang tidak bisa ditandingi oleh pelaku hasad tersebut. Jadi ini nggak bisa tandingi. Ternyata apa? Orang yang dihasad itu orang yang berada di atas levelnya. Selama ini nggak bisa nyanyi. Contoh ini aja, di Asifa ini nggak bisa nyanyi saya. Berat badan. Nah, tahu berapa berat saya? Saya itu diserang 105 kurang lebih. 1 kintal. Jadi kasihan nanti kalau saya meninggal yang ngangkat. Tambah berat lagi. Sampai sekarang di Asifa belum ada yang seberat saya. Ya. Jadi jangan iri sama saya. Politik nggak akan bisa mengalahkan saya. Jadi kayak gitu, ya. Jadi kalau dia memperhatikan di sini dikatakan dia benci apabila saingannya maju dan berhasil. Jadi hasad tidak jadi hasad pertengahan karena ia datang pada orang yang selevel atau orang yang lebih rendah darinya. Jadi kalau sama yang bawah, nyata ini tidak ada hasad. Selevel dia tidak, tapi ada orang yang lebih dibandingkan dirinya. Hasad lah. Itu. Ya. Yang ketiga, orang yang hasad bakhil terhadap nikmat yang dia peroleh. Padahal nikmat itu bukan usahanya. Jadi sahabat Asifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, akhwat rahimakumullah, jadi jelas sekali orang hasad itu orang yang bakhil. Dia akan sulit memberikan apa yang dimiliki kepada orang lain. Kenapa? Takut diselingkuhi, takut ditandingi. Maka dia bakhil. Jadi karakter orang hasad itu adalah orang yang bakhil. Maka apabila dia melihat orang lain mendapatkan nikmat Allah, dia akan benci, iri dan dengki dari hal tersebut. Secara tidak sadar dia telah menentang ketentuan Allah. Ini adalah jenis hasad yang paling jelek. Jadi ternyata hasad ada tingkatan. Yang keempat, bersifat dan bersikap sombong. Ini setan.
setan itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata syatona. Syatona itu kalau tidak salah terjemahannya bahasa Indonesia artinya membangkang, melawan. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini, sahabat Kelsifa dimanapun berada suka membangkang, suka melawan, katanya setan. Umi, tolong bikinan teh, emang gak punya kaki? Tolong dong bikinin kopi pagi-pagi, emang gak bisa bikin? Nih, lagi ngurusin anak kamu nih, hasil perbuatan kamu. Jadi gampang, kamu ini setan. Lu kok setan nyoba? Ya, padahal namanya wanita akwar ini sebenarnya mau masuk surga paling. Ya, cukup taat sama suami selesai. Nah, kemudian bahaya. Apa pikiran bahaya bagi diri kita? Wah, banyak sekali. Saya ambil 6 aja, ada 10 sebetulnya. Ya. Yang pertama ini, orang yang hasad berarti dia membenci takdir Allah. Jadi Bu, sahabat bersifat, ketika kita hasad, tandanya kita sedang membenci takdir Allah. Namanya orang itu sudah memiliki kemampuan masing-masing, kelebihan masing-masing, punya keutamaan masing-masing. Gak mungkin manusia itu sama semua. Bayangkan Bu, sahabat Sifat, kalau seluruh penduduk muka bumi ini kaya, maka tidak akan ada tukang cukur. Ada nggak kira tukang cukur? Nggak ada, udah kaya, nyukur sendiri. Yang kasihan polisi. Prit. Karena rambutnya panjang, ada tukang cukur. Itu dia, makanya ada keutamaan yang Allah berikan, ada keutamaan. Ya. Jadi ketika kita menyaksikan saudara kita memiliki kelebihan dari segi ilmu, ada segi harta, dari segi falas, ya terima, itu takdir dari Allah. Ya kan? Gak perlu kita sedih lihat teman kita cantik, kalau kita kemudian iri, kalau operasi plastik, jangan-jangan plastiknya plastik ban lagi. Ya kan? Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah, tidak ada seorang pun yang benci padanya. Udah kita ridho aja ketentuan Allah. Mau miskin, mau kaya, yang penting ketika butuh, ada. Hidup itu pas-pas, kata Ali. Barang siapa yang pernah terhadap pemberian Allah, rasa hasrat tidak akan masuk pada. Ini pernah. Memang solusinya adalah dengan qanaah. Kita qanaah aja. Maka beruntung ibu-ibu yang namanya qanaah. Ibu qanaah kan dari sini. Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, itu kalau misalnya suami punya nama istrinya qanaah, subhanallah, bahagia karena nggak ada hasad pada keluarga itu. Qanaah. Ini menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, hasad menghapus kebaikan sebagaimana api menghapuskan kayu bakar. Jelas tadi saya sebutkan di sini. Jadi ketika kita hasad, Bu, sahabat Sifat, berarti kita sedang membakar kebaikan-kebaikan kita pada hari itu ataupun pada hari-hari sebelumnya. Bayangkan ya Bu ya, malam-malam ibu-ibu bangun-bangun semuanya jam 3 malam, jam 2, Allahu Akbar, tahajud sampai nangis-nangis, baca Quran, sholat subuh, baca makturah, pagi-pagi lihat orang lewat, iri langsung. Asal hangus tuh apa yang kita lakukan pada malam itu. Mau kayak gitu? Siap? Kalau siap, silakan aja lakukan. Ya. Yang ketiga, hasad adalah akhlak orang Yahudi tadi saya sebutkan. Ada kisah yang ini saya pernah ceritakan sama ibu-ibu semua. Sama sahabat juga pernah mendengar kisah ini. Jadi kisah tentang bagaimana Rasulullah berbaik sangka, berbaik dalam perbuatan dan melakukan kebaikan kepada seorang pengemis Yahudi. Jadi sekali bagaimana Yahudi tersebut melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah. Jangan kamu dekati Muhammad, Muhammad itu gila, Muhammad itu sihir.
kikir, Muhammad itu pengusir dan lain sebagainya. Pokoknya intinya Rasulullah habis dia sama orang Yahudi tersebut, tapi ternyata subhanallah hati Rasulullah tidak terganggu dengan perkataan tersebut. Tiap hari datang, tiap hari bawa makan, tiap hari menyuapi laki-laki tersebut sembari mendengar ceramah dari Yahudi miskin, buta, ompong gitu. Karena katanya dihalus dulu sama Rasulullah. Nah, nggak tahu dihalus apa dipijat-pijat, apa dikunyah dulu. Kalau dikunyah tentu beda mulut kita dengan mulut Rasulullah. Ya, yang pasti dihalus. Akhirnya ketika Rasul meninggal dunia, Abu Bakar datang kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya, Aisyah, amalan apa yang belum saya pernah lakukan dari amalan-amalan Rasul? Kata Aisyah, wahai bapakku, kamu adalah ahli sunnah. Kamu adalah orang yang selalu menghidupkan sunnah Rasul. Cuma ada satu perkara yang belum kamu lakukan, yaitu Rasulullah setiap hari datang ke tempat ini, yaitu di pasar, pojokan pasar di kota Madinah, menemui seorang laki-laki pengemis buta, lalu duduk di situ ngasih makan. Diceritakan apa dengan Rasulullah? Pergilah Abu Bakar sampaikan, kamu berdua pulang ambil makanan Rasul, dan melakukan apa yang Rasulullah. Tapi karena sudah rutinitas yang Rasul lakukan, sehingga orang Yahudi tua ini, pengemis tua ini, dia tahu bahwa orang yang datang ini bukan orang yang biasa datang. Maka ketika menyaksikan dia benar-benar merasakan ada perubahan cara memberikan makan dan lain sebagainya, lalu mengatakan laki-laki, kamu bukan laki-laki yang biasa datang ke sini. Siapa? Kata Abu Bakar, saya dan teman. Lalu kemana orang tersebut? Dia sudah meninggal. Tahukah kamu siapa laki-laki tersebut? Dia adalah Muhammad SAW yang selalu kamu. Lagi datang, Abu Bakar nangis. Kenapa? Dengar cacian dari laki-laki tersebut. Udah meninggal masih cacian. Ya kan? Subhanallah. Langsung apa yang terjadi? Singkat cerita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Subhanallah. Itu orang-orang yang pilihan yang Allah pilih. Yang keempat, Hasan akan menyeret pelakunya berpaling meminta keutamaan dari Allah. Orang yang Hasan akan selalu mengawasi nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, sementara dirinya sendiri lupa meminta keutamaan dari Allah. Ini orang Hasan. Dia nggak akan perhatikan dirinya, bukan? Dia akan memperhatikan siapa orang yang dia hasad. Diperhatikan, enak sebetulnya tuh. 24 jam kita diawasi oleh dia, ya kan? Dikoreksi sama dia. Lalu kemudian diungkapkan kejelekan-kejelekan kita kepada orang lain, kita lalu bisa memperbaiki diri gratis. Ya kan sebetulnya kita beruntung ada orang yang seperti itu. Karena nggak dibayar, dia mau memperhatikan kelemahan kita. Namanya orang hasad, dia akan mencari kelemahan orang tersebut. Cari sampai sekecil apapun, dicari sehingga ketika tahu langsung diungkapkan agar kenikmatan yang dirasakan orang tersebut jatuh. Misalkan kalau seorang ustaz cari kejelekannya apa kira-kira? Oh ini dia, dikeluarkan, lalu jatuh, gak dipakai lagi. Kayak kemarin juga Agim kayak gitu kan, nikah, masuk orang hasad itu sampai kayak gitu kan orang hasad, ya kan? Gak mungkin. Tapi ternyata Allah wa makaru. Mereka bikin makar, tapi kalau punya makar lain berprank. Ya, alhamdulillah masih bisa berjalan. Yang kelima, hasad akan membawa peremehan terhadap nikmat Allah. Orang yang hasad akan melihat dirinya seakan-akan tidak memperoleh nikmat sedikit pun. Dia selalu melihat bahwa orang yang dia dengki berada dalam nikmat yang besar. Akibatnya, secara tidak langsung dia telah meremehkan nikmat Allah dan lupa bersyukur kepadanya. Yang mana? Padahal ya Allah, saya menyaksikan sendiri bagaimana mahalnya tabung oksigen bagi orang yang susah bernapas. Kita gratis, itu kenikmatan yang besar sekali. Bagaimana mahalnya kesehatan. Almarhumah mertua saya 2 hari di rumah sakit langsung habis 8 juta. 2 hari. Karena saya seminggu. Itu mahalnya kesehatan. Oksigen full, nggak boleh dicabut, meninggal. Benar, kayak begitu. Harus dipasang terus. Dicabut, out. Bingung saya begitu. Tapi ternyata Allah memberikan takdir yang terbaik. Semoga diterima Allah. Amin.
Ya, yang lahir, orang yang hasad pada umumnya akan menyakiti orang yang dia dengki, akan menyakiti. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Jadi penjabat lah, dihina lah, bahkan tidak sedikit akhirnya ditipu, sebagaimana Habil dan Qabil. Nah, inilah bahaya daripada penyakit hasad. Makanya coba kita perhatikan pada diri kita, apakah diri kita ada penyakit tersebut atau tidak. Kalau ada, tandanya harus cepat-cepat kita perbaiki, harus cepat-cepat kita islah, harus cepat-cepat kita reparasi. Jangan sampai, karena ini akan lahir penyakit-penyakit lain. Karena setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan. Jadi kalau kebaikan yang ibu lakukan, sahabat Yusuf lakukan, maka akan melahirkan kebaikan lain. Tapi ketika ada satu kejelekan kita lakukan, dia akan melahirkan kejelekan berikut. Qabil hasad kepada Habil. Lalu apa yang datang selanjutnya? Dibunuhlah Habil. Tandanya melahirkan keburukan selanjutnya. Ini bahaya. Oleh karena itu, solusi yang terbaik ada 3 ini. Saya akan masukkan di sini. Karena ke depan kita akan membahas munafik yubghid. Ada berapa poin? Yang tadi pertama apa solusinya? Qanaah. Kita terima apa yang mau berikan pada diri kita. Insya Allah, kalau bagi akhwat yang belum nikah, insya Allah namanya laki-laki soleh buat perempuannya soleh. Bukan laki-laki yang cantik buat laki-laki perempuannya laki-laki yang cantik. Laki-laki yang ganteng buat perempuannya cantik, enggak juga tuh. Banyak artis di luar negeri bahkan laki-lakinya hitam, perempuannya cantik, ya kan? Karena emang bukan wajah yang dicari bagi laki-laki. Ya, ini sebagai busro aja, biar semangat gitu ya. Jangan sampai kita rasa gimana gitu. Bisa yakin Allah akan memberikan yang terbaik gitu. Asal qanaah itu artinya kita menerima apa yang telah Allah takdirkan. Karena memang semua itu baik bagi diri kita. Yakin bu, sahabat istighfar dimanapun berada, ingat ketentuan Allah itu adalah baik bagi kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair. Bisa jadi kita menyukai sesuatu itu menurut kita enak, baik dan lain sebagainya, pokoknya menyenangkan hati kita, tapi belum tentu bagi Allah itu baik bagi diri kita. Jadi yang menentukan siapa? Allah. Baik buruk itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita mengatakan baik belum tentu baik di sisi Allah. Tapi bisa jadi kita mengatakan ini jelek, nggak bagus, nggak layak, nggak level bagi saya. Tapi kata Allah, dan emang itu yang baik bagi kamu. Ya. Itu diatur sama Allah. Maka di sebuah hadis dikatakan ajaba li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang-orang beriman. Inna amru kullahu khair. Sesungguhnya segala urusan orang-orang beriman itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, semuanya baik bagi diri. Ketika diberikan kesusahan dia bersabar, dan itu baik bagi diri. Ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, dan itu baik bagi dirinya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Rasul. Hal itu tidak terjadi kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. Kita semua yang hadir di sini orang beriman. Jadi insya Allah ada kenikmatan, kita syukuri sekecil apapun, sebesar apapun, insya Allah baik bagi diri kita. Kan ada dalilnya kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur ditambahin. Bersyukur satu istri
rezeki segini, terima, nanti tambah sama Allah. Kayak begitu, ya kan? Kalau mendapatkan kesusahan, hal yang tidak menyenangkan, maka bersabar. Balasannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi." Oh lupa awal. Kebanyakan hafalan menurut dapat 31 juz. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah bighairi hisab, tanpa ada batas. Hanya Allah lah yang membalas. Di antara ibadah yang paling dahsyat itu adalah saum. Yang balas siapa? Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah instruksi. Saum itu adalah tanggung jawab saya, punya saya, hak saya, dan saya membalas buat hamba-hambaku yang melaksanakan saum. Yang ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Udah paham semuanya tentang masalah hasad? Apa itu hasad? Sebab-sebabnya sudah paham? Bahayanya sudah paham? Solusinya satu aja pun gak usah banyak-banyak, ponaan aja deh. Maka bagi yang hamil, tolong kalau anak perempuan namanya ponaan. Ya, mungkin ini saja. Ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu, balik lapor. Ya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya. Kan untuk orang yang saya rasa bagaimana misalnya kalau misalnya kita yang jadi korban di sini kalau misalnya dari mulai katakannya atau dari mulai gerak-gerik kita akan selalu katakan Ya, ibu dengar semua? Nggak dengar. Jadi intinya adalah kalau kita yang jadi korban dihasadin oleh orang lain, didengkiin orang lain, bagaimana sikap kita? Yang pertama, semangat.